Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menjanjikan kehidupan yang abadi, yang kekal, tinggal bersamamu. Janji yang harus kami perjuangkan dalam hidup kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami setia akan jalan-jalan dan pilihan yang Kau berikan kepada kami untuk bersatu dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersandar kepada janji-Mu tersebut. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita kenal dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita kenal bahwa relasi kita dengan Tuhan itu semacam perjanjian. Semacam suatu semacam tanda petik ya, kontrak dalam tanda petik ya. Karena Tuhan tetap setia dan selalu akan setia untuk mendampingi, menyelamatkan dan menebus kita supaya kita kembali kepada Dia yang menciptakan kita. Nah, anugerah itu kita diberi karunia yang begitu besar, begitu luar biasa, diberi kemampuan-kemampuan, diberi daya, diberi apapun juga supaya bisa mencapai tujuan itu. Karena itulah janji itu Tuhan hanya minta satu, supaya kita setia kepadanya. Ya. Itu suatu permintaan, permohonan lah dari Tuhan, yang sebetulnya janji itu sendiri tidak pantas kita lakukan, karena Tuhan adalah pencipta yang besar, yang agung, yang mulia, dan kita siapa? Manusia yang lemah. Jadi sebetulnya kita tidak setara dengan Allah, tetapi dianggap setara. Ya, maka kita menjadi anak. Nah, ini salah satu konteks lain dalam relasi kita dengan Tuhan. Di samping kita adalah anak, tapi juga adalah suatu perjanjian, suatu relasi yang bukan hanya relasional anak, bapa dan anak, meskipun itu benar, tapi juga ada relasi yang kita sebut relasi faktual, relasi hukum, ada peraturan di situ. Ya, ada suatu tata tertib di situ. Dan ini perlu juga kita sadari, karena anugerah itu bukan sesuatu yang sekali jadi selesai, tapi ada suatu proses menjadi, proses mengusahakan apa yang menjadi isi perjanjian tersebut. Nah, disinilah aspek hukum, aspek peraturan harus dijalankan juga, dimengerti juga gitu loh. Jadi kita tidak cukup hanya sebagai anak dengan Bapa yang kemudian yang begitu sayang kepada kita, lalu kita bisa seenaknya dengan Bapa, atau kita bisa tidak peduli dengan apa yang diminta oleh Bapa. Itu bisa demikian, tetapi di sisi lain bahwa kita juga harus sadar bahwa kita punya kewajiban, punya disiplin, punya hukum, punya peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan supaya janji itu terjadi. Kalau tidak ada disiplin, tidak ada peraturan, tidak ada hukum, tidak ada yang menggerakkan, yang membuat isi janji itu dapat tercapai. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan ya, dalam dalam perjanjian lama, pada mulanya Tuhan membuat jalinan yang begitu dekat dengan manusia. Tapi kemudian untuk menunjukkan itu dibuat hukum, dibuat peraturan-peraturan. Nah, akibatnya dalam perjalanan waktu, perjanjian lama, begitu banyak aturan, begitu banyak tata tertib, begitu banyak disiplin, bahkan yang sangat ketat sekalipun, ya, supaya terwujudlah cita-cita ini, terwujudlah janji itu. Nah, di zaman Yesus datang untuk memberikan perspektif yang baru. Orang tidak hanya cukup dengan peraturan dan hukum, ya, tata tertib, ya, tapi Yesus memberikan suatu nilai baru, satu nilai baru akan relasi manusia dengan Allah, relasi cinta, relasi kasih, relasi kedekatan, relasi
kemesraan dengan Allah. Ya. Nah, di sini kedua perspektif inilah yang kemudian harus menjadi sesuatu yang harus kita jalankan. Jadi tidak cukup hanya relasi personal Bapa dan anak, tetapi relasi juga ada peraturan, ada hukum yang harus dijalankan. Nah, disinilah kita lihat ketika Yesus menawarkan sesuatu yang relasi yang akrab, dekat, mesra, dan personal ini tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Mereka melihat relasi dengan Tuhan sebagai relasi yuridis formal. Maka ketika Yesus kemudian melanggar hukum-hukum dan peraturan-peraturan tersebut, orang Yahudi menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi benci. Bahkan kebencian dan kemarahan itu diungkapkan dalam menghukum Yesus dengan membunuhnya, menghinanya, dan melecehkannya, dan menghukumnya ya dengan kejam, disalibkan. Ya. Karena mereka melihat sekedar hukum dan peraturan itu yang paling penting. Menjalankan hukum dan peraturan itulah yang sungguh-sungguh menjadi cara mereka untuk menjadi saleh, menjadi kudus, menjadi baik, gitu kan. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita perhatikan hal tersebut ini. Maka Yesus mengatakan hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ya, jadi peraturan-peraturan itu dibuat supaya manusia menjadi selamat, menjadi baik, menjadi kudus, menjadi suci untuk sampai ke sana, supaya relasi kita dengan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tidak berarti orang tidak perlu hukum, harus ada. Dalam hukum gereja banyak sekali ya peraturan-peraturan yang diberikan kitab hukum kanonik, katakanlah seperti itu, dan itu paling lengkap di seluruh dunia, hukum yang paling lengkap yang mengatur hidup manusia, ya. Nah, tetapi semua itu dilihat untuk, sekali lagi, untuk keselamatan manusia, ya. Nah, orang bisa jatuh ke ekstrim kiri atau ekstrim kanan, ya. Ekstrim kiri lalu tidak peduli sama sekali dengan peraturan hukum itu, tapi hukum ekstrim kanan ya tetap ada aturan, tetap ada jalinan, tetap ada tetap disiplin, ya, hukum-hukum yang harus ditaati bersama. Nah, disinilah kita lihat keseimbangan antara dua hal ini, ya, berada di tengah, virtus stat in medio. Keutamaan itu berada di tengah, ya, keutamaan itu berada di tengah. Maka kalau kita perhatikan hidup Yesus sendiri demikian, ya, dia dalam tanda petik Allah bertindak dengan cara yang sangat unusual, yang tidak biasa, tidak mungkin terjadi pada manusia, ya, menjadi manusia lewat Bunda Maria. Ya. Nah, Allah yang agung itu memakai juga peraturan-peraturan tata tertib keluarga dan situasi seperti itu sebagai manusia biasa, ya. Yesus masuk di dalam tata tertib hidup duniawi, tetapi pada saat yang sama dia memberikan rohnya, ya, supaya hidup kita itu menjadi hidup yang merdeka dan bebas, tanpa banyak dalam tanda petik dibelenggu oleh aturan-aturan. Nah, jadi itulah saudaraku yang terkasih, sekali lagi bagaimana kita mengusahakan keutamaan-keutamaan yang mengatakan virtus stat in medio. Keutamaan itu berada di tengah. Ada hukum yang harus diperhatikan, tetapi kalau orang jatuh kepada hukum, maka orang mulai mengadili, mulai menghakimi, mulai menilai, mulai mencari kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, lalu kita lihat di sini orang berada pada titik, pada tataran apa? Tataran di luar, ya, tataran lahiriah, tataran fisik, tataran hukum. Tidak melihat rohnya itu. Nah, inilah yang mau diajak oleh Yesus, melihat rohnya itu loh. Roh kehidupan Kristen kita, roh kehidupan beriman kita, roh relasi kita dengan Tuhan, ya. Ini yang kedua-duanya ini harus diperhatikan juga. Maka saudaraku yang terkasih, semoga dalam penghayatan iman kita tidak jatuh melulu kepada hukum-hukum dan peraturan, tetapi juga kita juga tidak melulu tidak peduli dengan hukum dan peraturan. Nah, kedua hal ini juga harus diperhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Yaitu kita berdiri di tengah, menjalankan peraturan dan tata tertib, menjalankan ritual-ritual dengan sebaik mungkin tanpa mengabaikan relasi personal dengan pribadi Yesus. Maka kemarin Yesus tanya,
Apa yang kau cari? Apa yang kamu cari ini mungkin peraturan, mungkin hukum. Tapi Yesus bertanya lebih penting, siapa yang kamu cari? Karena bukan yang memberikan rahmat itu bukan apa yang kamu cari, tapi siapa yang memberikan rahmat itu kepada kita. Nah, ini yang harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Siapa yang kita cari? Siapa? Yesusku? Sejauh mana relasi personalku dengan Yesus? Ya. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah saya pernah berjumpa dengan Yesus? Ya. Dan bagaimana saya bergaul dengan Yesus? Mendengarkan, tapi juga menjawab. Ada dialog, ada wawancara, ada komunikasi, ada bercakap-cakap, berdialog, conversation with Christ. Nah, ini yang mungkin harus kita perjuangkan dalam hidup kita, dalam hidup iman kita. Bagaimana kita berjuang, bergaul dengan Yesus lewat kitab suci. Itu salah satu bentuknya. Lewat realitas kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dengan pandemi ini, kita bertanya pada Yesus, Yesus, engkau mau apa? Kita aja dialog dengan Yesus. Ya. Apa yang kau kehendaki bagi kami di dunia ini, bagiku, bagi dunia, bagi apa yang bisa saya sumbangkan, ya, bagi kita semua. Nah, saudaraku yang terkasih, saya sedikit menjawab atas beberapa orang yang bukan terlalu, tapi agak sinis dengan sikap-sikap gereja yang agak terlalu lembek dalam tanda petik, ya. Dia kurang gigi dalam peraturan segala macam, ya, seperti yang ditampakkan oleh paus kita ini, ya, dianggap sebagai gereja yang sudah, misalnya contoh saja orang yang harus menerima komuni dengan tangan, yang tidak berkenan menurut kehendak Allah, tapi harus dengan mulut dan segala macam, begitu keras, ya, legalistik, ya. Nah, saya hanya mengatakan begini, kalau kita enggak setuju terhadap gereja, terhadap paus, terhadap pemimpin, uskup atau imam atau siapapun, boleh. Ya, tetapi juga kita doakan gereja, gitu loh. Gereja berada bukan hanya mereka pemimpin, kita semua berada dalam situasi yang tidak mudah di zaman sekarang ini. Ya, zaman yang kritis, kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk paus, kita berdoa untuk uskup, kardinal, imam, juga untuk awam, untuk kita semua yang berdosa dan lemah ini. Jadi menurut saya jangan terlalu sinis. Ya, jangan terlalu bersikap apatis, tetapi penuh harapan, ya, penuh harapan pada saatnya Tuhan sendiri akan mengubah itu dengan cara yang terbaik. Maka kita berdoa untuk gereja, ya. Kita berdoa supaya gereja diberi kekuatan, diberi jalan, diberi terang, supaya dapat menjawab perjalanan hidup kita yang tidak mudah ini, terutama dengan pandemi, dengan virus ini. Semua orang gelisah, semua orang cemas, semua orang yang tidak mampu mengerti segalanya yang terjadi ini. Dan itulah misteri. Maka masuklah kita dalam dunia misteri, dunia kedalaman, masuk ke kedalaman. Bukan aspek lahiriah, aspek very, tapi lebih dalam, masuk ke kedalaman. Saudara, mari kita dipanggil untuk menjawab itu dan menjalankannya dengan sebisa mungkin, semampu mungkin, dan mohon rahmat dari Tuhan. Virtus stat in medio, keutamaan itu berdiri di tengah. Dan Anda dan saya diajak untuk memiliki relasi personal dengan Yesus. Lebih daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Karena sekarang kita harus menjaga jarak, ya, tidak berkumpul dengan banyak orang. Dan itu membawa kita untuk masuk ke kedalaman relasi personal dengan Tuhan. Yang sedang menunggu, yang rindu untuk bertemu dengan Anda, yang rindu untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya dan mengatakan sabdanya kepada kita semua. Semoga Anda digerakkan untuk memiliki relasi personal dan dekat dengan Tuhan tanpa mengabaikan hukum dan peraturan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini, mereka yang mendengarkan sabda dan firman-Mu. Telah lewat tangan hamba-Mu ini, berkatilah semua dan sembuhkanlah mereka yang terluka sakit karena virus atau apapun juga. Berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.